Selamat malam semuanya, ya ini Vlog edisi 16 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Talk edisi kemarin. Ada beberapa yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk kita bahas di Talk malam ini. Oke, sebelum mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG. Hari ini sempat rebound di sesi pagi tadi dan melemah ya, dan tutup turun 0,68%, melanjutkan setelah rejection dari resist 7230-an. Saat ini ISG berpotensi berkonsolidasi untuk proses wave C ya, wave C turun gitu ya, jadi masih sama, belum ada perubahan. Oke, kita lanjut ke pembahasan sahamnya. Mau target price saham SMBR yang mungkin tercapai dalam waktu dekat TP1 dan 2. Baik. Kalau kita lihat di sini saham ini sudah naik ya, sudah naik. Kita lihat ekstensinya kemungkinan juga sudah tercapai ya. Saat ini tertahan di 1,6. Nilai ekstensi pertama ya. Untuk TP selanjutnya yang terdekat ya, sebenarnya ini sudah tertahan di sini ya. Jadi idealnya ini akan berproses di area-area ini dulu sebelum lanjut naik. Nah, lanjut naik ini mungkin bisa jangka pendek menengah ya. Di atas 300 ini kan sedang menguji area 300 ya, level baru. Untuk target selanjutnya kemungkinan di area 356 ya, ekstensi ketiga ada di 378 atau 370-an ya. Itu jangka pendek menengah. Oke. Mau Pak F, trims buat AMMN. Saya sangkuter yang 3 minggu lalu nanya tentang AMMN, saya sudah TP, rencana mau entry lagi, sebaiknya entry di harga berapa, TP juga SL-nya. Thanks banyak Pak Yev, sehat selalu bersama tim, terima kasih. Berarti mau re-entry, tujuannya untuk trading. Nah, oke, setelah mencapai 0,38 TP terdekat, saat ini aman turun ya. Dan ini turunnya ini sepertinya akan berada di area konsolidasi dulu ya. Melihat di sini ada cukup signifikan, juga volumenya juga besar ya. Ada potensi untuk aman kembali ke area EMA ya. Jadi area EMA ini cukup ideal untuk ditunggu ya. Misalkan kita mau re-entry ya, karena di situ masih juga berada di 0,3 ya. Mungkin ini akan ketemu di bawah 0,3 sampai dengan level psikologis 7050. Ini bisa ditunggu di sini ya. Nanti bisa dikonsultasikan lagi. Tetapi untuk best price ini memang masih gimana ya, masih agak jauh ya. Di 6.350 saya rasa yang paling memungkinkan untuk trading di 7.100 dulu ya. Seperti itu. Pak, potensi SMGA setelah TP2 dong, dan proteksinya di berapa? Saya masih hold rekomend dari PTR Pak. Seharusnya setelah mencapai TP2 ya dijual ya. Tetapi Anda bertanya TP selanjutnya gitu, TP ketiga gitu. Nah, ini 93 ya, tadi sudah tercapai. Bentar ya. Hari ini sepertinya sudah tercapai semua targetnya. Jadi ini saham kita rekomendasikan minggu lalu ya. Kita beli di 81 tanggal 11, targetnya di 91. Beberapa tick di bawah TP yang seharusnya ya, dan sudah tercapai ya. Jadi kalau kita bicara TP selanjutnya setelah TP2 ya 93 ini ya, kita sudah bahas di Talk sebelumnya mungkin ya, karena ini sudah ada garis hijau. Kemudian untuk kelanjutannya ya, jadi ini sudah seharusnya di take profit ya, karena ini tadi sudah naik 16% lebih ya gitu. Jadi kita harus tidak boleh serakah ya toh. Nah, level selanjutnya kemungkinan ada di level psikologi 100 ini ya. Di sini ada resist yang cukup kuat ya. Kemungkinan dalam jangka pendek bisa ke sana.
bila Anda mau take profit selanjutnya. Untuk proteksi ya, proteksi di 84 ya, kalau dia balik ke situ bisa ke bawah lagi sini ya. Itu tadi kita sudah berhasil menjual di 91. Setelah kita jual, SMGL lanjut naik ya ke 93 ya, bagus lah, seharusnya tidak sulit untuk menjual ya. Lanjut Pak, kalau lihat sikon perang yang makin panas begini, lihat stok market kok ngeri ya Pak. Baiknya tradingnya libur dulu aja, apakah akan susah profit ya menurut Pak Ifla ini? Ya, mau perang kek, mau apa kek, ya tetap profit, tetap trading. Ya. Oke. Kita lihat di saat pandemi, ya saat-saat sulit, ya tetap trading, tetap tumbuh, tetap kinerja kita tetap positif kalau trading ya. Justru kalau libur kita malah justru rugi ya. Kenapa? Ketika terjadi gonjang-ganjing kan volatilitas meningkat. Disitulah kita mencari peluang ya, gitu. 2020 sampai dengan 2022 lah tetap tumbuh nih ya. Market jatuh kita tetap tumbuh ya, gitu. Jadi nggak ada masalah. Justru ketika market sulit itu adalah waktu yang terbaik. Untuk apa? Untuk kita belajar, untuk kita mencari peluang, ya, untuk kita belajar memanage resiko, mengelola portofolio dengan baik dan disiplin. Disitulah waktunya. Ya, kalau Anda bisa survive ataupun bisa tumbuh, berarti ketika market bullish nanti ya Anda akan mendapatkan lebih banyak daripada yang lain yang libur-libur, gitu ya. Ini pertanyaan klasik ya, kebanyakan orang takutan lihat berita. Terus saya mau libur dulu lah, marketnya lagi ngeri, lagi ini, padahal nggak juga, biasa-biasa aja. Justru kalau kita trader ya kita merasa rugi kalau marketnya libur ya, uang kita nggak muter ya, gitu. Gitu ya. Buktinya profit aja hari ini IHSG turun, kita profit aja ya. Kita bicara penurunan IHSG bulan Oktober sampai bulan April kemarin turun, lihat aja ini naik apa turun. Ya, bisa-bisa aja ya, nggak ada yang perlu takuti, perlu dikhawatirkan. Yang penting apa? Yang penting kita terus disiplin ya, konsisten menjalankan trading plan dan terus berusaha mencari peluang. Terkait risiko ya pasti ada, kondisi apapun marketnya ya, kondisi apapun mau perang kayak mau enggak kayak tetap ada risiko ya, gitu. Jadi jangan sampai kita ditakut-takuti oleh berita ya, kemudian membuat kita bias ya melihat kondisi ini, gitu ya. Kalau Anda bertanya pada kami ya kita jawabnya seperti itu ya, faktanya seperti itu. Kita nggak pernah libur, kalau libur kita malah sedih ya. Kenapa ya? Kita kehilangan banyak peluang gitu ya, waktu kita terbuang dengan libur itu ya kan. Beberapa bulan ini banyak libur ya. Ya kalau Anda trader pastinya ini ya sangat-sangat membosankan ya kalau libur gitu ya kan, pengennya trading gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan mau perang kayak mau apa kayak ya, kita tetap trading, tetap biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang perlu dilebih-lebihkan ya. Seperti sebelum-sebelumnya pandemi pun juga kita tetap trading biasa-biasa aja, investasi juga tetap jalan biasa-biasa aja ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan. Yang penting itu tadi ya, konsisten dan disiplin dengan trading plan, nggak ada masalah. Anda manage portofolio dengan baik ya, Anda kelola portofolio Anda dengan baik, Anda hati-hati, semuanya akan baik-baik saja gitu ya. Masalah susah atau gampang dengan profit kita tunjukkan aja ya. Ya ini ya, Anda lihat sendiri ya, gitu. Anda lihat sendiri banyak yang hijau apa banyak yang merah, gitu aja ya, gitu. Jadi nggak perlu kita bilang apa-apa, kita ngomong faktanya seperti ini ya. Mau perang mau apapun ya, Anda bisa lihat kinerja kami secara historical. Ketika terjadi sesuatu, misalkan perang Ukraine dengan Rusia misalkan, apakah kita berhenti trading? Ya enggak ya, kasihan dong member yang bayar ya kalau kita berhenti gitu ya. Tetap trading biasa aja ya, gitu. Jadi jangan menggunakan mindset seperti itu ya, terlalu ya. Kita ini kan trading ya, trading itu kan kita fleksibel ya. Fleksibel itu apa artinya? Ketika kita harus sell ya sell, beli ya beli ya. Nah kalau berinvestasi beda lagi ya, karena perang bisa mempengaruhi fundamental dan sebagainya, itu akan lebih
lebih kita harus pertimbangkan gitu ya, bagaimana fundamental berubah akibat perang dan sebagainya. Nah, kalau trading ya trading aja Pak ya. Gitu menurut saya seperti itu ya. Kalau monggo, kalau Anda mau libur ya monggo, nggak ada yang mau apa namanya, mau nahan Anda mau libur ya monggo, silahkan, nggak apa-apa gitu. Pak, tolong bahas BBNI, apakah akan kembali ke 3.000 dalam rangkaian penurunan IHSG ke 6.900? Oke. Kita lihat BBNI sekarang ini secara teknikal polanya mirip atau tidak dengan IHSG gitu ya. Kalau kita lihat trennya masih memungkinkan ya. Kenapa? Kalau kita bicara 3.000-an ini kan nggak jauh ya. Gitu 3.000 berapa tadi? Nah, kalau 3.300 ya 3.000 pas, kita akan coba lihat ya. Karena low terakhir di 3.600, sedangkan polanya ini ABC ya. Kita lihat ABC-nya ini sudah C sekarang ini, dan C ya. Kita harus lihat ya, C-nya ini sudah kena di berapa secara ekstensi. Ya. Nah, ekstensinya ini paling maksimal seperti BRI kita sebut angka di bawah 3.000-an kemarin, di 3.300 3.400 itu kan 1,6 ya. Nah, 1,6 dari BNI itu 3.300. Jadi kalau Anda bertanya pada 3.000 ya, sepertinya tidak ya. Perkiraan kami di 3.300 sesuai dengan ekstensi yang dibentuk. Ya, seperti itu. Saya coba tanya ChatGPT untuk saham WIFI seperti ini. Minta tanggapannya Pak IF. Sekarang canggih-canggih ya, boleh tuh dimanfaatkan ChatGPT, tapi harus hati-hati juga ya. Jangan, ChatGPT itu kan memang bisa membantu kita, tetapi tidak bisa, menurut saya belum sejauh itu ya. Tetap kita sebagai user harus bisa punya nalar yang lebih baik ya tentunya. Kalau kita manut-manut aja nanti bisa juga kita salah gitu ya. Makanya ya pentingnya kita sebagai user sekarang ini internet diberikan banyak tools seperti TradingView, misalkan kita bisa bikin script di sana, bisa bikin indikator, bisa kita backtest di sana. Tapi kalau kita tidak punya basic dan experience ya tentu saja ini bisa jadi malah bahaya gitu ya. Nah, ini pertanyaannya terkait teknikal ya. Saat ini membentuk pola bullish flag patterns. Oke. Lanjutan uptrend, berarti masih pola naik berkelanjutan gitu ya. Secara teori seperti itu, kenaikan harga tajam dari sekitar 200 ke 2.600. Konsolidasi kemarin kita nggak salah WIFI udah kita bahas ya. Konsolidasi. Nah, ini koreksi menyempit, konsolidasi. Terlihat penurunan volatilitas dan volume setelah lonjakan, ciri khas dari flag. Oke. Tetapi flag itu tidak selalu menandakan itu ya, artinya kita harus juga memiliki plan B ataupun proteksi. Saat ini DRK sudah kembali ke 2.800. Jika mampu break dan closing di atas 2.200, nah ini ya 2.200, ini sesuai dengan pembahasan terakhir, Anda bisa lihat 2.200an ini ya. Berarti polanya ini berkelanjutan, naik berkelanjutan, terkonfirmasi gitu ya. Nih terkonfirmasi, betul, nggak salah. Panjang flagpole 2.600, 200, 2.400. Breakpoint perkiraan sekitar 2.200. Target kenaikan 4.600. Oke, kita coba lihat ekstensi ya. Kita menggunakan target ekstensi. Masuk atau tidak kira-kira. Karena kalau misalkan kita lihat pool kedua tidak selalu sama dengan pool pertama. Sesuai dengan pengalaman saya seperti itu. Jadi pool yang kedua itu bisa lebih kecil secara persentase ya gitu. Nah, kita lihat ekstensi, kita menggunakan kalau dia breakout ya potensinya adalah 3.300 ya. Jadi targetnya Anda bisa pakai 3.300 sampai dengan 4.600, itu target optimis gitu. Jadi tapi ini jangka menengah loh ya, kali ini koreksi jangka menengah ya toh ya. Jadi kita harus tahu, wah Pak katanya ChatGPT mau ke 4.000, saya beli sekarang kok nggak naik-naik ya. Itulah dia ya, kita harus tahu bagaimana kita memiliki pengetahuan yang lebih gitu ya. Kalau kita istilahnya kita hanya manut-manut aja, katanya ChatGPT ke 4.600, saya beli kok nggak naik-naik ke sana ya. Mungkin itu adalah jangka menengah ya toh. Nah, selama dia konsolidasi targetnya di sini-sini aja di 2.200, 2.100 gitu.
Jadi ini tergantung dengan time frame. Secara overall saya rasa ChatGPT cukup bagus ya memberikan input. Jadi inputnya cukup bagus, Anda bisa pakai ya. Itu juga salah satu alternatif, tetapi tadi saya balikan kepada masing-masing user harus memiliki penalaran yang sudah matang ya. Itu hanya sekedar alat bantu. Ketika kita membuat prompt pun juga kita harus benar promptnya gitu ya, perintahnya harus benar. Kamu perintah salah ya jawabannya bisa salah gitu ya. Sama dengan konsultasi dengan advisor, kalau konsultasimu salah ya jawabannya bisa salah gitu toh. Oke ya. Bisa dipakai, bagus. Semoga berkembang ya AI. Siang Pak ya, boleh tolong bahas technical PGO untuk investor? Apakah bisa all time high lagi dalam jangka pendek menengah? Ekstensinya bisa ke harga berapa? Thanks Pak Yev. Oke. Sepertinya bisa ya. Sementara ini kita juga sedang mendistribusikan sebagian ya. Tapi memang kita melihat saham ini masih sangat jauh ya sebenarnya untuk jangka panjang sekali. Apakah bisa? Ini sangat bisa ya, harusnya jangka pendek menengah ke 1700-an. Untuk ekstensinya mungkin akan berada di atas 2000 ya, 2200-an. Seperti itu. Iya Pak, PH, TP1 dan 2 apa ini? Maksudnya apa ini ya? Mohon maaf sekali. Saya nggak paham ini TP1, TP dan 2 ini apa? Minta trading plan atau apa ini ya? Gitu. Mungkin minta target kali ya. Duh. Jangan pelit-pelit dong ya. Nulis aja pelit banget ya. Tanya aja yang lengkap gitu tuh. Supaya enak kita jawabnya gitu loh. Oke, kita lihat ini masih turun ya, tapi proses naik. TP1-nya di 370, ini ekstensi di 400 ya. Itu TP1 dan TP2-nya, teknikal jangka pendek. Mohon analisis saham HAIS swing trading. Terima kasih Pak ya. Oh ya, sorry. Saya belum update tadi ya untuk waiting list ya. Untuk waiting list private trading room ya. Mohon maaf ya, terjadi banyak ya penundaan ya, karena ini memang estimasi ya. Jadi ini estimasi saat ini 1 Juli ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah daftar sejak awal bulan Juni dan sampai sekarang belum dapat, memang seperti itu ya. Banyak member yang habis bulan Juni itu melakukan perpanjangan, otomatis ya kita nggak mungkin kan jangan diperpanjang, itu kan nggak mungkin gitu. Tiba-tiba hari ini mau keluar dari layanan, tiba-tiba dia perpanjang ya. Mohon maaf ya, jadi ini estimasi. Jadi bisa aja ini pertengahan Juli atau bulan Agustus, bisa aja ya. Kenapa antriannya seperti ini memang ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda memang tidak butuh-butuh banget, nggak usah ya. Dan kalau misalkan Anda part time ya, agar tidak memenuhi antrian, Anda bisa ikut Bulls Hunter kalau memang Anda butuh juga. Bulls Hunter itu akan lebih membantu Anda daripada private trading room kalau Anda tidak memiliki banyak waktu untuk mengeksekusi instruksi ya. Karena instruksinya Bulls Hunter itu paling maksimal adalah 1-2 kali gitu misalkan, itu pun jarang ya, biasanya pagi udah habis itu ya gitu. Jadi kalau misalkan Anda memang swing trader sejati ya dan Anda punya waktu ya worth it untuk masuk PTR dan antri dulu gitu ya, menunggu antriannya memang ada gitu, karena 90% sekarang nggak mau keluar ya, perpanjang ya. Kita bersyukur Bapak Ibu bisa loyal dan bisa memanfaatkan PTR dengan baik sehingga ya hubungan kita terus terjalin. Tetapi sayangnya memang PTR terbatas ya, tidak bisa kita menambah kuota lagi karena ya sekali lagi market cap kita itu nggak besar ya. Jadi kalau misalkan kita kebanyakan, apalagi modalnya kan juga bervariasi, ada yang besar sekali gitu ya, ketika kita menginstruksikan saham itu menjadi agak susah gitu ya. Kita nggak bisa ngambil mid cap ataupun small cap lagi gitu. Nanti akan berpengaruh pada kinerja juga, karena kinerja kita banyak disumbangkan dari saham-saham yang mungkin mid cap atau small caps. Begitu ya. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya mengenai dampak yang terjadi perang Iran versus Israel terhadap saham-saham komoditas. Apakah saham migas dan saham batubara akan terdampak positif dan bagaimana cara memperbaiki mental saat trading? Waalaikumsalam ya. Jadi gini, kalau kita bicara dampak yang sebelum-sebelumnya terjadi, ini perlu kita kaji lebih mendalam ya. Tentu saja segala sesuatu yang menyebabkan itu menjadi sebuah ketidakpastian ya, itu akan
akan banyak menimbulkan bias ya atau noise di market. Kita bicara sebelumnya ya, Ukraine dan Rusia misalkan, itu efeknya bisa double karena pandemi ya, karena itu saat itu terjadi gangguan supply ya, terjadi lockdown dan sebagainya, itu menyebabkan saat itu harga batu bara naik signifikan, harga komoditas naik signifikan ya. Bukan karena perang saja, jadi ada beberapa efek. Kalau menurut saya, bagaimana perkiraan kami terhadap harga komoditas, kemungkinan akan naik. Tetapi untuk bullish kita belum bisa memastikan itu. Kenapa? Karena secara teknikal kita sudah pernah bahas ya terkait saham batu bara, kita sudah pernah bahas juga terkait harga komoditas seperti oil ya, harga minyak, kemudian batu bara pun sudah di bawah 100 gitu ya. Itu sebenarnya masih dalam siklus turun. Saat ini yang terjadi adalah kenaikan jangka pendek. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa impact secara fundamental, itu baru akan kelihatan mungkin kalau ini sudah terjadi yang namanya gangguan pada supply-nya. Kan sekarang ini belum. Yang terjadi sekarang adalah spekulasi yang menyebabkan harga naik. Harga naik ini disebabkan oleh spekulasi, bukan karena memang gangguan secara fundamental. Gitu ya. Jadi menurut saya ya kalau kita bicara sekarang ini, kita masih, kalau mau berinvestasi masih spekulasi. Ya. Jadi kalau misalkan kita sekarang ini memposisikan diri pada saham komoditas, itu hanya trading only. Ya. Saat ini kami seperti itu. Bagaimana cara memperbaiki mental saat trading? Wah, seperti apa ini memperbaikinya? Ya tergantung kerusakan mentalnya. Ya. Gitu. Kalau mental kita itu ya bisa ke psikolog juga ya, karena saya juga bukan psikolog ya. Kan kita harus memetakan dulu kerusakannya seperti apa untuk memperbaiki gitu ya. Kalau secara umum ya, ketika kita melakukan trading, yang paling penting dan paling utama adalah satu, kedisiplinan aja. Ya, kedisiplinan menjalankan trading plan. Banyak orang trading itu punya trading plan tetapi tidak mau menjalankan karena tidak disiplin tadi. Jadi ketika kita terbiasa, habit kita adalah disiplin, kita selalu menjalankan dengan hati-hati, itu akan membentuk mental yang kuat saat trading. Ya, kalau Anda mungkin sekarang ini sedang bermasalah dengan masalah trading, Anda mungkin performance-nya kurang baik, ya seiring dengan berjalannya waktu Anda perbaiki dari sisi teknikal, dari sisi trading plan, dari sisi screening, nanti dengan sendirinya Anda akan terbiasa. Dengan terbiasa Anda akan terbentuklah mental yang kuat. Ya, mungkin mental Anda sakit ya, mungkin loh, saya juga nggak tahu. Nah, makanya kita harus tahu dulu seberat apa kerusakannya gitu ya, untuk bisa mengobati gitu ya kan. Sayangnya memang saya bukan psikolog. Ya, gitu. Secara psikologis trading itu memang harus dan tidak boleh ya mentoleransi ketidakdisiplinan. Harus disiplin, tidak boleh tidak disiplin. Ya. Berat memang cut loss itu berat. Ya, tapi akan lebih berat lagi kalau Anda membiarkannya. Gitu ya, kebanyakan kan rusak secara psikologinya gara-gara kan nyangkut, ya. Dan nyangkut ya, misalkan trading itu ujung-ujungnya nanti jadi investasi. Nah, itu yang nggak boleh. Itu namanya nggak konsisten. Ya, gitu ya. Sekali lagi saya bukan psikolog, jadi saya tidak bisa memberikan obat atau tips-tips yang lebih ke cenderung ke mental health ataupun apapun itu. Yang jelas kalau Anda mau mental Anda kuat, Anda harus jalankannya dengan habit yang baik, disiplin, rutin, ya, rajin screening, rajin membuat trading plan, rajin membuat analisa, dites akurat atau tidak, kalau tidak akurat seperti apa, harus seperti apa, nah, gitu. Lama kelamaan itu akan terbentuk sebuah mental yang kuat. Seperti itu kira-kira. Maaf Pak, saya punya HMSP 10 BV rata-rata RP 600. Apakah masih layak di hold atau lebih baik dilepas? Ya tergantung investasi atau trading. Mungkin trading ya. Mungkin trading. Saya simpulkan aja trading ya. Ya, semoga tidak salah. Sekarang ini masih ada proses naik ya. Kenapa? Ini ada gap juga. Ya, saat ini tertahan di EMA, Anda bisa hold dengan cut loss di bawah 580 ke bawah. TP terdekat di gap 665 ya, sampai dengan
Kita lihat di sini ada area yang cukup kuat di 700-an ini ya untuk swing jangka pendek menengah. Baik, seperti itu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga tidak ada yang terlewat, semoga semua terjawab dengan sesuai harapan. Tetapi sekali lagi jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Anda harus memprosesnya lagi buat analisa yang mendalam, terutama untuk investasi. Itu adalah komitmen jangka panjang. Jangan sampai hanya karena nonton F-Talk Anda terburu-buru untuk berinvestasi atau terburu-buru untuk misalkan ini tidak layak, ya udah saya lupakan. Dengan begitu ya, harus punya harus kritis melihat informasi yang ada sekarang ini, termasuk di advisor sekalipun ya, tidak terkecuali ya. Kita harus dewasa, harus bijaksana dalam mengambil informasi yang ada di internet. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.